Halo guys, gue balik lagi di video kali ini. Di video kali ini mungkin akan sangat berbeda dari video-video gue sebelumnya yang bahas tentang idola, dance, maupun drama sekalipun. Bahkan reaksi musik video kan. Di video kali ini, sama seperti di judul dan thumbnail, gue akan membahas tentang boti atau gay itu sendiri. Jadi, alasan gue buat video ini adalah karena sejak setahun 2 tahun terakhir ini, banyak yang mulai latah, gatal, atau jahat pakai kata boti ke orang-orang yang gak bersalah, yang gak ada hubungannya. Meskipun ada hubungannya, itu tetap jahat dan jadi bagi yang mau belajar, dan gue juga belajar, sama-sama belajar, gue akan edukasi dan bikin hal-hal dasar mengenai boti atau gay ini. Mungkin jika ada kesalahan atau kekeliruan, bisa tolong dikoreksi, bahkan jika ada yang kurang bisa tolong ditambahkan, bagi yang lebih paham. Oh iya, peringatan di awal, mungkin video ini akan sensitif untuk beberapa orang, jadi dimohon kebijakannya. Sekarang kita masuk yang pertama, mengenai boti itu sendiri. Kan gue bahas konteksnya dalam lingkup gay itu sendiri ya. Jadi dalam dunia gay kan sama kayak straight heteroseksual, yaitu peran. Yaitu ada 3 peran, yaitu ada top atau T, ada versatile, ada atau first, yaitu ada bot atau ini yang sering dibilang boti. Sebenarnya bottom sih. Jadi yang T itu sendiri adalah perannya sebagai prianya, lalu versatile bisa keduanya, dan bottom atau bot atau boti, dan ini semua nggak ada hubungannya dengan hubungan seksual. Sebenarnya bisa dipakai untuk itu namun. Dan karena ini peran, ada juga yang non-role. Jadi ya itu hal mudah mengenai gay. Sekarang masuk yang kedua. Mengenai apakah gay atau boti itu sendiri kayak cewek? Jawabannya enggak atau sama sekali belum tentu. Jadi gay atau boti itu sendiri yang kalian kutip nggak selalu kayak cewek atau gemulai atau feminim. Mungkin itu kebetulan karena itu adalah bagian dari ekspresi gender, yaitu mungkin terbentuk selama proses pertumbuhan karakter sejak kecil. Jadi ya mungkin kalau ada yang feminim atau gemulai, boti itu kebetulan doang. Jadi jikalau ada gay atau boti itu sendiri yang gemulai atau feminim, ya itu kebetulan aja karena ekspresi gender mereka. Mungkin top juga ada yang seperti itu, dan lagi pula ekspresi gender gemulai atau lemah lembut atau semacamnya itu nggak selalu mereka ternyata itu gay atau boti. Banyak dari mereka yang normal, tapi bisa jadi karena dapat perlakuan gak enak dari kalian malah jadi mereka nggak percaya diri atau semacamnya. Bukannya ada public figure yang seperti ini nggak sih? Maksudnya dengan ekspresi gender seperti ini. Mungkin Jirayut. Terus siapa lagi ya? Anwar BAB, almarhum Olga Syaputra, dan lainnya. Dan mereka normal kan? Jadi jika kalian nemuin cowok-cowok bertingkah atau berlagak nggak kayak cowok normal menurut kalian, mau itu di sosmed atau dunia nyata, tolong jangan langsung dihakimi dan jangan komen-komen latah kayak, wah boti nih, boti, hati-hati ntar jadi gay. Padahal nggak bisa. Dan belum tentu bisa. Sekarang masuk yang ketiga. Mengenai banci atau bencong dan ngondek, apakah mereka gay? Jawabannya tidak. Selalu, mungkin ini kurang lebih sama kayak pembahasan kedua tadi. Meskipun mereka termasuk bagian dari payung LGBTQIA+ itu sendiri, kayaknya menurut gue pribadi itu lebih ke ekspresi gender mungkin, bukan ke orientasi seksualnya. Ya nggak sih? Jadi bisa jadi mereka banyak yang normal juga, nggak selalu gay. Dan perlu diingat jika kalian nemuin waria atau bencong di jalan, jangan langsung dihakimi, apalagi main kekerasan. Karena bisa jadi dia sedang mencari nafkah untuk keluarganya di rumah. Entah itu istri, bahkan anak, atau dianya sendiri. Jadi ya jangan jahat-jahat. Apalagi sekarang ada gerakan boti hunter
Gue nggak tahu sih standar kalian boti itu gimana, tapi tadi udah gue jelasin. Dan anehnya kalian adalah pelaku diskriminasi dan kekerasan secara terang-terangan. Dan ditambah, itu nanti jadi ada bagiannya sendiri. Sekarang kita masuk yang keempat, mengenai fenomena straight atau cismen takut akan boti. Menarik. Jadi dari apa yang gue alamin dan gue lihat-lihat, gue rasakan mereka-mereka ini yang takut banget dikejar-kejar boti adalah yang pertama, udah gue catat, ngelihat cowok yang gemulai atau di luar dari yang seharusnya, yaitu ekspresi gender itu sendiri yang tadi sempat gue singgung. Yang kedua, mengenai ngelihat cowok yang menari atau dance. Gue sempat di komen di konten dance gue, cowok kok nari, cowok kok dance. Itu mah untuk cewek. Lalu yang ketiga, ngeliat cowok yang suka idola cowok. Sebenarnya gue nggak tahu apa yang di pikiran kalian. Salah satu teman gue dulu juga sempat sama seperti ini, tapi dia nggak jahat gue sih, cuma kayak aneh. Kenapa cowok ngeliat cowok? Balik lagi, gue juga bingung apa yang dipikirin kalian. Padahal gue pribadi sendiri emang suka idola sejak tahun 2011 mungkin, kalau nggak salah, yaitu Seven Icons. Bahkan dulu gue suka Seven Icons pun sempat salah, dianggap aneh dan konyol. Suka Cherry Bell juga dianggap aneh. Jadi maunya apa? Kemudian yang keempat, ngeliat cowok yang melakukan hal-hal di luar dari yang mereka anggap harusnya dilakuin cowok. Mungkin seperti olahraga. Olahraga bisa siapa aja. Mendaki juga bisa siapa aja. Diving juga siapa aja. Bola biasa aja juga bisa siapa aja. Motoran. Kalau nggak salah ada komika Buah Sartika, dia motoran perempuan. Apakah itu harus cowok? Jadi arahnya mau kemana nih? Dan setahu gue masih ada yang lainnya lagi, yang kelima, keenam mungkin. Jadi menurut gue yang salah ya bukan kami ini, tapi hati dan pikiran kalian yang busuk. Dengan pemahaman kalian mungkin, yang dibawa sejak lama. Dari tadi gue bingung kan, jadi intinya kalian arahnya mau kemana? Dan seperti yang nomor 2 tadi, ngelihat cowok yang menari atau dance, bahkan idol K-pop sendiri aja dibilang kayak banci atau bencong. Kayak cewek. Buset, idol K-pop semanly itu, secowok itu, seberotot itu, terus mereka ada wajib militer yang kurang lebih 2 tahunan. Wow, dibilang bencong atau banci. Sakit. Dan sama seperti yang gue singgung tadi dari pengalaman gue yang gue lihat-lihat juga, idola grup Jepang yang baru bernama Cloud10 dan salah satu anggotanya, Ueno Seiji, juga dapat hal yang sama dari netizen Indonesia, kebanyakan sisatmen, yang kurang lebih komentar-komentarnya jahat, hal-hal yang sama, ngatain boti, bencong, dan sebagainya. Bahkan dianggap kayak gak cocok masuk idol grup itu, disuruh keluar aja. Hak kalian apa nyuruh orang keluar? Dan ada juga yang komentar kayak bercanda padahal gue tahu itu menghina atau merendahkan. Kalau mengenai grupnya Cloud10 itu sendiri, kan seifuku mereka kayak pakai rok gitu, padahal itu kayak bukan rok. Ada yang bilang kan, orang yang Indonesia yang tinggal di Jepang udah ngejelasin itu bukan rok. Tapi kebanyakan komentar-komentar jahat itu bilang kayak cewek pakaiannya. Terus juga kenapa dibuat kayak begitu sih? Kan jadi kayak cewek. Ditambah kelakuan membernya ada yang kayak cewek juga. Padahal udah ada yang jelasin kalau itu beda budaya aja di Jepang sama di Indonesia. Dan jangankan idol grup, gue pribadi aja dapat hal yang sama juga. Hanya karena dance dan gerakan gue katanya kayak cewek atau gemulai segala macam. Ekspresi gender gue. Padahal gue pribadi kagak ada niatan seperti itu. Emang mungkin udah kebawa sejak kecil. Karena sejak kecil pas SD, gue juga dapat kelakuan yang sama. Nanti gue kirim ceritanya di sini. Seperti yang gue bilang tadi, kan gue juga dapat hinaan yang sama kan, karena dance dan gerakan gue mungkin. Yaitu komentar-komentar jahat dari sama fans JKT48. Kayaknya sih mereka fans JKT. Terus gue dianggap oknum fans JKT48 atau wota.
Padahal gue pribadi udah jadi fans JKT48 sejak pertengahan 2017. Sejak hari itu sampai sekarang gue selalu menjaga nama baik fans JKT48, menjaga nama baik grup JKT48 dan member-member semuanya. Tanpa terkecuali, tanpa alasan. Karena menghargai mereka. Tapi bisa-bisanya ada fan yang komen gue oknum. Gue disebut oknum luar biasa. Padahal waktu itu tahun 2020-an, pokoknya zaman-zaman COVID, KIK generasi kedua sampai speak up di instastory-nya mengenai pelecehan kepada member-member JKT48. Jadi siapa yang disebut oknum fans JKT48 itu sendiri? Bahkan sampai sekarang pun masih banyak. Gue lihat beberapa waktu lalu juga sempat ada di Facebook yang jadiin edit-edit foto member AI dengan pakaian-pakaian kayak tak senonoh. Lalu gimana dengan penggemar lainnya yang ngikutin member, dapetin nomor member, ngikutin member sampai ke rumah atau apartemennya. Bahkan ceritanya Cisani apa Cidesi ya, sampai ada yang masuk ke dalam kamarnya. Lalu gimana dengan para penggemar yang bisa terus ngehina apa segala macam? Terus gimana dengan para penggemar yang kalau ada member yang kena skandal tapi menghujat membernya, ngegiring membernya, kayak menghujat member tersebut seolah-olah pelaku kriminal. Kok bisa sampai sejahat itu? Padahal gimana ya? Menurut gue itu sama-sama belajar aja sih di JKT48. Apalagi ada member-member yang masih di bawah umur, termasuk gendis, dihujat sampai sebegitunya. Padahal bisa jadi bukan salah gendisnya, meskipun kemungkinan iya, tapi gue enggak. Kemungkinan salah. Lanjut lagi mengenai yang gue sempat ngalamin. Selain itu kan tadi soal gue cover dance JKT48. Oh iya, gue lupa bilang gue cover dance lagu Uza. Lalu gue juga mendapatkan hal yang sama di YouTube Short. Meskipun lagu yang gue cover adalah WI Home. Itu boy group, dan gerakan gue juga nggak kayak cewek. Gue juga kaget tiba-tiba video gue naik rame, dapet komentar-komentar jahat dari para men. Kok bisa? Dan berbagai macam umur. Ada yang paling muda, anak SMA kayaknya dia, gue lihat-lihat profil YouTube-nya. Dan ada yang udah nikah, punya anak, masih kecil, perempuan. Yang anak SMA ini, kok bisa dia berkomentar dasar boti anjing aja sana? Apa di sekolah nggak pernah diajarin kah? Apa gimana? Oke, sekarang masuk yang kelima, mengenai kesimpulan dan saran. Jadi, menurut gue dan menurut yang lain, orientasi seksual yang berbeda itu bukan termasuk ke penyimpangan. Lalu gimana dengan para heteroseksual atau cis-men itu sendiri? Yang jahat-jahat, nargetin perempuan, jadiin perempuan sebagai bahan, nargetin anak kecil di bawah umur, bahkan anak yang kecil baru lahir pun bisa jadi target mereka sendiri. Dan para pelakunya bisa jadi dari orang terdekat sendiri. Apakah itu tidak disebut penyimpangan? Banyak loh. Dan berhentilah berucap menyamakan hal buruk dengan hal buruk, gak akan nyelesain masalah atau gak akan menjadikan yang satunya lebih baik. Yalah, semua juga tahu. Tapi ambillah nilai positifnya bahwa kita semua memerangi perilakunya. Pribadi orang itu sendiri dan bukan labelnya. Tapi masih banyak orang yang nyalahin labelnya, jadi diskriminasi, jadi menyamaratakan semuanya. Bahkan udah komen berkali-kali, banyak yang ngingetin edukasi di X, rame sejak beberapa waktu lalu.
Tapi emang merekanya emang ternyata plot twist, emang gak mau mikirin, gak mau belajar ini, gak mau tahu apapun. Dan balik lagi mengenai ucapan Boti itu yang dilontarkan oleh orang-orang ke satu spesifik pribadi, ya kalaupun bukan Boti atau Boti itu sendiri, nggak seharusnya dia menerima hal seperti itu. Kalau mereka nggak percaya diri dan mungkin kan mental-mental tiap orang beda-beda ya. Kalau mentalnya sampai terganggu dan sampai terjadi hal yang gak diinginkan, kalau kayak gini salah siapa? Dan hal ini juga yang mau gue omongin. Tapi sebelum itu, gue pengen ngasih tahu gue sempat nemu web yang bagus mengenai ekspresi gender. Kalian bisa baca nanti, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Balik lagi, beberapa bulan lalu gue nemuin orang yang bilang, di YouTube sih sebenarnya, orang yang bilang dia sebagai kakak punya adik yang masih sekolah, tapi di sekolah adiknya itu katanya teman-temannya sering banget mudah bilang kata boti, ngatain ke satu orang yang, ya ke orang yang mereka anggap boti. Ayolah, jangan jahat-jahat, masa anak sekolah udah seperti itu? Itu bukannya mental perundung ya? Ayolah guys, jangan FOMO hal-hal yang buruk seperti ini. Masa sampai ngatain orang kayak gitu yang gak bersalah sama sekali? Dan untuk kalian-kalian yang masih sekolah, para remaja, bahkan kakak-kakak atau orang tua yang punya anak masih sekolah, tolong diedukasi bahwa itu bukanlah penyimpangan, melainkan termasuk ekspresi gender. Dan bukan berarti orientasi seksual mereka gay, lesbi, bahkan cewek-cewek pun ada yang bertingkah kayak cowok kan, atau bergaya kayak cowok. Kenapa fokus kalian hanya di cowok-cowok yang kayak cewek? Kayak cewek. Bahkan cewek-cewek pun nggak seperti itu kan, yang kayak gini, atau apapun lah sejenisnya. Kenapa fokus kalian cuma di cowok-cowoknya aja? Tep, kamu setuju gak kalau LGBT dimusnahkan? Saya setuju LGBT dimusnahkan. Kemana L-nya? Hanya jangan dimusnahkan, soalnya enak ditonton. Yes. Cewek-ceweknya pasti dianggap keren. Gue bukannya mau nyalahin cewek-ceweknya ya, atau iri hati semacamnya. Lebih menekankan kalau ini ekspresi gender dan gak ada yang salah. Semua sama-sama unik dan baik. Dan untuk saran sedikit aja, jika kalian melihat teman kalian ada yang ekspresi gendernya mungkin gemulai atau menurut kalian apalah yang tulang lunak sebutannya, yang jahat-jahat seperti itu, mereka bisa menjadi sedikit lebih baik. Sebenarnya nggak masalah juga mereka seperti itu. Tapi jika kalian pengen sedikit lebih baik mereka, ya kalian ajaklah gabung untuk bermain, ngobrol, jadikan teman, rangkul. Jangan malah dihina. Kalian bisa ajak seperti kayak mungkin main bola, olahraga, atau semacamnya. Sebenarnya itu cuma contoh aja sih biar kalian merangkul mereka. Nggak ada hubungannya dengan olahraga atau gimananya. Bisa ngapain aja pokoknya. Kalian rangkul dia untuk tetap berada di hal-hal yang positif. Gini. Anggap ibarat kasarnya adalah masa depan dari anak tersebut ada di tangan kalian. Jadi jika kalian ingin anak itu berada di hal-hal positif sampai ke depannya, ya kalian harus rangkul. Sekarang kita masuk yang ke-6. Dan ini bagian peringatan juga pengingat untuk kalian. Perlu diingat kembali bahwa yang salah bukan labelnya, melainkan pribadi orang itu sendiri. Bisa terjadi sama siapa aja, oleh siapa aja, dan kepada siapa aja. Jadi tolong diingat baik-baik, yang salah adalah pribadi mereka sendiri, dan bukan labelnya. Jangan disamaratakan, tolong. Jadi beberapa waktu lalu gue sempat riset untuk ini kan, bikin video ini. Apakah mereka ada nargetin anak-anak atau ada bagian dari anak-anak juga? Dan ya,
gue searching di X, ternyata nggak sedikit, tapi mungkin nggak banyak juga, semoga. Mereka ini masih anak-anak sekolah, mungkin sekitaran umur kelas 6 SD sampai ada yang SMA atau SMK. Mereka ini kok bisa-bisaan udah paham, ngerti untuk nyari orang, diajak untuk fun atau nyari teman untuk colbar. Terus selain itu, mereka juga bagi-bagi lewat DM sepertinya gue baca-baca yang bernama, mungkin akan gue sensor itu karena terlalu berbahaya. Jadi gue curiga apakah mereka ini emang gay karena emang udah dari sananya, terus tanpa edukasi sedikit pun dari lingkungan mereka, dari orang tua mungkin, yang tabu membahas hal-hal seperti ini. Jadi agak lumayan liar dan ya udah dikasih gadget juga. Jadi tolong banget untuk keluarganya atau orang-orang yang punya anak, punya adik, atau punya kakak, tolong dilihat gadgetnya. Jikalau mereka masih di bawah umur ya, tolong dilihat gadget isinya, sosmed-sosmednya, DM-DM-nya, postingannya, isi komentarnya, segala macam tolong dicek. Karena nggak apa-apa nggak sih, bukan termasuk pelanggaran privasi karena kan masih di bawah umur. Dalam jangkauan kalian untuk kalian awasi. Jadi tolong diawasi dan tolong diedukasi juga. Sebenarnya ini yang gue mau singgung tadi juga sih, bahwa setahu gue, nanti mungkin linknya akan gue kirim juga, orientasi seksual itu bukan yang disengaja atau menular. Bisa jadi udah dari dalam kandungan ataupun pas masa pertumbuhan. Cuma banyak yang belum tahu atau belum ngerti karena anak-anak kan. Jadi mereka bingung sendiri, ini kok bisa gue suka sama sesama. Mereka juga mau ngomong pasti ada yang takut kan ke orang tuanya sendiri bahkan. Oh iya, satu lagi, sebenarnya gue juga nggak mau menyalak bahwa banyak predator-predator di luar sana. Terlepas dari labelnya ya, perlu diingat. Yang ngincar anak-anak di bawah umur. Jadi ya perlu diingatkan kembali bahwa video ini kan fokusnya adalah untuk LGBTQIA+ atau gay itu sendiri. Dan yang pasti dari kaum-kaum heteroseksual juga memiliki permasalahan yang sama. Ngomong-ngomong, satu lagi gue pengen bahas mengenai orang-orang yang bawa-bawa ayat bahwa LGBT itu penyimpangan dan bawa-bawa ayat yang ngomongin kaum Nabi Lut. Gue sempat searching dan nemu satu web bahwa yang difokuskan itu adalah kenapa mereka dikutuk karena melakukan 3 yang nggak berhenti-berhenti. Nanti gue kirim linknya juga. Bahkan di Alkitab atau kitab suci pun yang difokuskan adalah perbuatan merekanya. Sebenarnya ini bukan ranah gue ya, tapi pas gue baca-baca lagi, ternyata fokusnya adalah di perbuatannya. Tapi jika salah, mohon dikoreksi coba di bawah. Dan banyak juga yang jadi berpikiran bahwa mereka yang pakai ayat-ayat ini adalah untuk memvalidasikan perilaku jahat mereka atau kalian untuk demi kepentingan sendiri, kepentingan untuk diskriminasi, melakukan kekerasan segala macam. Dan tolong banget, fokus kita adalah saling menjaga dan perlu diingat kembali, kita ini sedang dikambing hitamkan, bahkan diadu domba. Sekarang masuk yang ke-7, yaitu mengenai ada 4 hal. Yang pertama, mengenai orang tua yang ditanya
jikalau anaknya gay akan bagaimana. Jadi beberapa waktu lalu gue sempat nemu sebenarnya YouTuber sih, dan YouTuber ini cowok, dan ditanya temennya jikalau anak mereka ketahuan ternyata gay akan bagaimana. Akan mengusir anaknya dari rumah dan gak dianggap anak. Sejujurnya gue pribadi, gue kan belum nikah, terus gue kayak anggaplah gue bodoh ya. Iya memang bodoh sih, karena gue nggak tahu kan. Tapi gue juga cukup paham banyak orang tua yang takut, dan reaksi mereka pasti juga beda-beda jika mengetahuinya. Anak mereka bagian dari gay atau lesbi atau LGBTQ+. Ada yang reaksinya bisa marah, atau bahkan ya mungkin nangis, pingsan, atau bahkan langsung ngusir, atau bahkan langsung meluk ada juga mungkin. Tapi masa ke anak sendiri, oh ayolah. Kan kalian sendiri yang pengen punya anak, niat punya anak, mendambakan punya anak. Terus pertanyaan gue kayak, jika kalian pengen punya anak dalam pernikahan kalian, tapi kalian di satu sisi juga nggak siap, sebenarnya siapapun pasti emang nggak siap sih, tapi mungkin bisa sedikit siap untuk menghadapi ketakutan bahwa suatu waktu anak kalian bisa kena hal-hal kotor dari dunia yang fana ini. Jadi seperti yang gue bilang tadi juga, bahwa orientasi seksual nggak selalu dari luar. Tapi jikalau mengetahui anak kalian bagian dari itu, masa bertindak kasar? Masa langsung mengusir? Nggak langsung dianggap anak. Anak yang kalian dambakan, dan mungkin di beberapa keyakinan juga yang katanya nggak boleh sampai putus hubungan karena bisa berpengaruh ke kehidupan di alam kubur sebagai ganjaran. Dan perlu diingat kembali, gue bukan nggak menghargai para orang tua, dan gue juga mencoba memahami dari POV kalian bahwa banyak yang mungkin belum siap akan hal-hal demikian. Dan gue juga menghargai reaksi-reaksi spontan kalian jika mengetahui hal-hal yang nggak kalian sangka atau nggak kalian inginkan. Lalu mengenai yang kedua, bener ini kayak lanjutan yang tadi, yaitu mengenai gimana sebaiknya tindakan kita jika mengetahui anak atau saudara kita sendiri yaitu bagian dari LGBTQIA+, atau kalau mau spesifik orientasi seksualnya berbeda dari yang seharusnya kalian anggap seharusnya, yaitu kalian bisa mendekatinya secara hangat dan terbuka yang pasti. Kalau misalkan reaksi spontan kalian pas tahu adalah marah atau pengen bertindak kasar, tolong dijauhi anak kalian atau kerabat kalian. Kasih diri kalian waktu atau mereka waktu. Jika sudah siap, dekati secara terbuka dan penuh kehangatan sebagai ya keluarga. Pertama mungkin bisa ditanya dulu, kenapa kamu bisa tahu kalau orientasi seksual kamu berbeda dari yang seharusnya. Lalu mengenai tahu dari mana, dan kalaupun misalkan ada yang ngajarin, mungkin lewat sosmed, kalian bisa cek sosmed mereka. Kayak yang seperti gue bilang tadi, cek semua gadgetnya, sosmednya, termasuk DM-nya, postingannya, dan komentar-komentarnya. Dan mungkin kalian harus hilangkan egoisme kalian sendiri dan fokuslah ke keluarga kalian itu sendiri. Tanya, terus gimana perasaanmu sekarang, lalu gimana ke depannya, atau akan gimana, atau mau bagaimana. Tindakan yang salah adalah dibawa untuk diruqyah, itu salah. Mungkin bisa untuk dibawa ke psikiater atau psikolog, mungkin ya, mungkin membantu. Dan jika tipe anak kalian yang mencak-mencak atau mudah marah, atau kasih mereka waktu.
mungkin beberapa hari atau ya beberapa minggu, nggak apa-apa sampai kapanpun itu. Lalu tanya hal yang sama jika sudah siap, atau ditanyakan apakah udah siap untuk ditanyakan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Mungkin ini akan sedikit menyinggung bagi kalian yang suka BL things atau sebagai BL lovers. Gimana ya? Kebanyakan dari kalian karena menyukai hal BL ini, boys love. Jadi seolah-olah kayak punya kekuatan gay radar. Dan itu anehnya kalian pakai ke semuanya. Mungkin beberapa dari kalian pakai itu sampai dibawa-bawa ke dunia nyata, bahkan ke sosmed, ke orang-orang yang gak ada hubungannya, ke cowok-cowok yang gak ada hubungannya, melalui oleh fantasi kalian. Dan terjebak oleh stereotip yang dibuat oleh para kreator BL Things. Jika dari kami ngasih tahu hal yang nyata atau sebenarnya yang di luar dari stereotip atau fantasi mereka, fantasi kalian, kalian pasti bakal kaget banget. Soalnya hal-hal yang kalian nikmatin itu ya mungkin sebagai sekedar untuk entahlah apa tujuannya. Dan seingat gue, koreksi jika salah, BL itu kan dibuat oleh perempuan untuk perempuan sebagai fantasi mungkin. Seingat gue ya, kayak pernah baca atau sebagai apa gitu. Jadi para kreator-kreator fanfic, AU, atau para pembuat BL drama bahkan manhwa itu masih pakai stereotip, yaitu kalau top pasti keker, manly, apa segala macam, yang badannya gede harus lebih gede dari pasangannya, lebih tinggi, atau berotot segala macem. Terus tampangnya juga dibuat kayak pokoknya tipikal mereka dah, kemauan mereka. Terus kalau yang botnya atau UK-nya dibuat kayak cewek, dibuat kayak cantik, feminim, lemah lembut, lebih kecil, lebih imut, lebih pendek, dan semacamnya. Dan pasti dari kalian kebanyakan atau sebagian mungkin, atau mungkin bisa disebut oknum dari kalian, pasti harus mesti ganteng. Mesti ganteng, mesti mungkin badannya kurus atau berotot. Di luar dari itu, kalian akan menganggapnya sebagai, sorry untuk mengatakan ini, pasti kemungkinan dari kalian ada yang padahal di dunia nyata memang berbagai ragam. Dan stereotip itu terbantahkan sama sekali, nggak dipakai. Jadi amat sangat disayangkan jika kalian nemu cowok-cowok di sosmed yang mereka nggak tahu menahu apapun, tapi di komennya, nih gue tahu nih, biar radar gue mengatakan kalau dia. Jadi amat sangat disayangkan dan tidak sopan sama sekali. Dan ditambah, gue sempat nemu beberapa waktu lalu ada BL drama yang akan tayang, akan diproduksi, lalu beberapa dari kalian bisa dibilang rasis. Jadi amat sangat disayangkan dan gak sopan, gak etis. Jika kalian mau seru-seruan, mungkin ya seru-seruan aja sama teman kalian, gak apa-apa mungkin. Asal jangan ngehubungin dengan dunia nyata, karena benar-benar berbeda sama sekali dari gambaran kalian, dari fantasi kalian. Dan kenapa gue nyinggung hal ini? Karena bisa berdampak buruk ke kaum kami atau kaum mereka yang LGBTQI+. Sekarang kita masuk yang keempat, mengenai materi pencegahan LGBTQ+ yang ditambahkan ke kurikulum oleh Kemenak. Menurut gue itu sangat tidak tepat, dan ancaman non-militer tuh generasi-generasi bangsa sekarang, dan penerusnya adalah kurangnya edukasi seks, edukasi moral dan etika, karena akan selalu kecolongan atau makin banyak bahkan parahnya kalau ini nggak diperkuat. Kedepannya akan selalu ada pelecehan seksual, penjahat kelamin,
maupun baru yang akan datang yang di luar akal sehat. Hubungan saudara, lalu ada pedofilia, lalu ada eksibisionis, lalu ada agorafilia yang berhubungan seks di outdoor. Jadi amat sangat disayangkan dan sangat buruk. Dan ini bisa, karena gue bahas konteksnya adalah kaum gay, ya jadi gue yakin heteroseksual juga punya permasalahan yang sama. Dan mengingat kembali mengenai keresahan masyarakat saat ini, yaitu para oknum-oknum pengajar. Lebih baik lebih diperkuat, diperketat, misalkan adanya psikotes untuk mereka yang ingin menjadi para pengajar dimanapun, termasuk di pondok pesantren kan sering terjadi. Takutnya ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Sebenarnya dia memang layak untuk jadi guru, tapi ternyata ada niat terselubung. Atau mungkin plot twist baru melakukan kejahatan dan niat jahat sudah jadi pengajar. Jadi oknum-oknum ini benar-benar meresahkan. Apalagi target mereka murid-murid sendiri atau sesama guru. Harusnya negara lebih fokus kepada ini, bukan hal-hal yang lain. Oh iya, mengenai hal lainnya lagi, sebenarnya gue juga nggak mau menyamaratakan. Pasti banyak juga yang baik. Pondok pesantren yang baik, maupun di luar dari itu. Pada nyatanya adalah, gue sempat dengar atau baca seingat gue cerita netizen yang bermain kotor atau bermain nakal di dalam pondok pesantren. Jadi bukan untuk menakut-nakuti bahwa pondok pesantren bukan tempat yang aman, tapi perlu diingat bahwa itu semua ada. Mungkin bisa disebut oknum juga, kalau kalian pengen sebutnya sebagai oknum. Dan emang harus hati-hati banget kalau milih. Perlu diingat, gue bukan untuk menakut-nakuti atau menyamaratakan bahkan. Dan perlu diingat, yang terakhir kali banget ini, jangan bawa anak-anak atau anak di bawah umur untuk agenda busuk kalian yang dibungkus dengan agama. Padahal menyuarakan diskriminasi dan kejahatan kekerasan kepada minoritas atau khususnya sekarang LGBTQIA+. Itu sungguh tidak bermoral dan harusnya itu bisa disebut penyimpangan kelakuan kalian. Bisa-bisanya bawa anak di bawah umur yang belum punya pemahaman dan kesadaran yang sepenuhnya, dengan ucapan-ucapan yang gak bermoral juga, dengan ucapan-ucapan template sampah kalian yang bilang kami menerima perbedaan tapi tidak dengan penyimpangan. Lalu mengenai ucapan-ucapan sampah template lainnya, serendah-rendahnya mata kaki, lebih rendah yang jadi boti. Lucu kah? Wah, kalian nganggap itu lucu, luar biasa. Lalu anak-anak di bawah umur diperalat oleh kalian. Wow, dijadikan tameng, dijadikan pion. Sungguh sangat bermoral. Jadi ya, kalau mau diteruskan, dosa ditanggung pemenang. Karena anak-anak tersebut yang kalian manfaatkan akan menjadi bom waktu, tidak memiliki kasih, tidak memiliki hati, dan akan selalu menyuarakan kekerasan dan diskriminasi terus-menerus. Jadi sampai di sini saja pembahasannya. Terima kasih yang udah nonton, dan tolong komen yang baik-baik.